adik-adik semuanya yang ada di rumah, Shalom. Puji Tuhan, kita masih boleh kembali bertemu dalam ibadah online anak-anak sekolah minggu Jemaat Baitul Gorontalo. Wah, Enci yakin dan percaya anak-anak semua yang ada di rumah pasti sehat kan? Masih tetap semangat? Ya, apalagi ini sudah bulan apa ya? Bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, adik-adik, oh iya. Adik-adik sudah mengerjakan proyek ketaatannya? Pasti sudah ada yang mengerjakan proyek ketaatan kan? Yang belum mengerjakan proyek ketaatan, ayo semangat kita kerjakan proyek ketaatan kita sampai dengan tanggal 12 Desember nanti ya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap untuk beribadah bersama-sama? Mari adik-adik siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama di hari ini. Mari semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau berikan kami hari ini untuk kami boleh bersama-sama bertemu dalam ibadah online anak sekolah minggu. Tuhan tolong berkati setiap kami akan beribadah bersama-sama. Kami akan memuji Engkau Tuhan lewat pujian kami, lewat doa kami, bahkan lewat cerita firman Tuhan. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, kami siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Adik-adik semua, diundang untuk berdiri, kita nyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati hati kami, telinga kami, bahkan pikiran kami. Dan kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak namanya Nita. Nita ini dia ingin memiliki kalung mutiara seperti kakaknya. Kakaknya sudah punya kalung mutiara. Nita berkata kepada ibunya, "Ma, boleh tidak Nita sama seperti kakak punya kalung mutiara?" "Oh Nita, kamu boleh pinjam punya kakak," kata ibunya. "Tapi Ma, Nita mau punya sendiri kalung mutiara, tidak pinjam punya kakak." "Oh, kamu ingin punya sendiri. Kalau begitu, kamu minta kepada Tuhan, kamu berdoa kepada Tuhan. Pasti satu saat Tuhan akan berikan kamu kalung mutiara." Nah, adik-adik, Nita berdoa, setiap doanya selalu dia katakan, "Tuhan, Nita mau kalung mutiara." Ya, seperti kakak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti cerita Nita tadi, ada juga di Alkitab, ya. Ada sepasang suami istri yang ingin memiliki anak.
Nah, adik-adik ada yang tahu namanya? Siapa ya? Ya, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Nah, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini mereka ingin mempunyai seorang anak. Nah, mereka berdoa dengan tekun, berdoa kepada Tuhan. Pagi, siang, sore, malam mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan, mereka ingin mempunyai seorang anak. Nah, adik-adik, pada suatu hari ketika Bapak Zakaria pergi ke bait Allah, Bapak Zakaria ada di bait Allah, tiba-tiba datanglah malaikat kepada Bapak Zakaria. Bapak Zakaria melihat, jadi takut. Ya, jadi takut adik-adik. Tapi malaikat itu berkata kepada Bapak Zakaria, Bapak Zakaria, jangan takut. Doa-doa kalian Tuhan sudah dengar. Dan Tuhan akan mengabulkan doa kalian. Tapi adik-adik, karena Bapak Zakaria dan istrinya ini sudah tua, Bapak Zakaria bilang kepada malaikat, tapi saya dan istri saya sudah tua. Kata malaikat kepada Bapak Zakaria, aku melayani Tuhan dan aku diutus Tuhan untuk memberikan kabar sukacita ini, kabar gembira ini kepada kamu. Bahkan begitu mendengar berita ini, pasti orang-orang juga yang ada di sekelilingmu akan merasakan sukacita, mereka akan bergembira bersama-sama. Nah, adik-adik, Bapak Zakaria tidak percaya. Nah, karena tidak percaya, maka malaikat bilang, sesungguhnya kamu tidak percaya, kamu akan bisu, tidak bisa berkata-kata sampai dengan anak itu lahir. Nah, anak ini akan diberi nama Yohanes. Nah, adik-adik, orang-orang yang ada di luar bait suci, mereka bilang, aduh, kenapa Bapak Zakaria lama sekali di dalam? Nah, adik-adik, begitu Bapak Zakaria keluar dari dalam bait suci, Bapak Zakaria tidak bisa bicara, ia bisu. Nah, orang-orang yang ada di sekeliling situ, mereka sudah mengerti. Mereka sudah mengerti, oh pasti ada mujizat yang terjadi. Nah, adik-adik, lewat cerita Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet, kita belajar Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Ketika kita minta kepada Tuhan lewat doa kita, Tuhan pasti akan memberikan kita yang terbaik. Adik-adik, tidak lama Ibu Elisabet mengandung. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mengabulkan doa dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Tuhan telah menjawab doa-doanya apa yang diminta. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, lewat cerita tadi yang sudah kita dengar, baik itu kisah ceritanya Nita maupun Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet, kita belajar Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 7a, mintalah
maka akan diberikan kepadamu. Sekali lagi ya, kita hafal. Ini yang menjadi ayat hafalan kita. Matius 7 ayat 7a. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Mari kita berdoa. Kami telah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, dan ajarkan setiap kami anak-anak-Mu untuk selalu mengandalkan akan Engkau Tuhan. Ketika apa yang akan kami minta, kami terus bergantung kepadamu Tuhan, karena Engkau Maha Pemberi dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat menyambut Natal. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!